Channel. Jadi sesuai yang dari kalian bisa lihat di judulnya, hari ini aku akan melakukan semacam kayak upgraded what's in my makeup artist kit. Karena baru-baru ini aku baru saja mengganti gitu ya. Aku tidak lagi menggunakan koper, tapi aku membawa folding mirror. Dan sejak aku kayak kasih lihat cermin ini, banyak juga yang minta aku untuk kayak nge-upgrade gimana caranya aku kayak membawa bawaan aku gitu ya. So anyway, hari ini aku sekalian mau kayak nyiapin keperluan aku untuk kerja wedding this weekend. Jadi sekalian aku pikir kayak oke, mari kita sekalian kayak unboxing, bukan unboxing, tour, I don't know. Sekalian kita bongkar bawaan aku gimana aja. Untuk mengawali, aku cuma mau ngasih tahu dulu simpelnya adalah sekarang bawaan aku itu terdiri dari satu tas yang isinya si folding mirror barusan. Terus satu tas yang berisi dari lamp boxnya. Ini lamp boxnya ya, nanti aku akan buka juga. Sama satu tas terakhir yang isinya produk makeupnya ya. Ini masih tas yang sama yang aku gunakan di video terakhir aku tuh yang what's in my makeup artist kit. Oke, aku akan pindahkan settingannya mungkin ya supaya kita lebih kayak lega loh rasa. Oke, jadi kurang lebih bawaan aku seperti ini, dan karena ini aku sekalian kayak siap-siap mau buat kerjaan besok ya, aku akan sambil kayak sharing. Ini aku lagi akan ngebersihin isi tasnya dulu. Anyway, karena ini juga masih berantakan bekas kemarin aku pakai kerja ya, aku biasanya akan ngesterilin dulu produk bedak-bedak gitu ya, produk eyeshadow. Nanti setelah aku susun ulang yang rapi dan diisi dengan brush yang baru, aku baru akan mulai kayak proses ngejelasin caranya aku nyusunnya gimana ya. Oke, Oke guys, jadi kita sekarang masuk ke tahapan pembersihan produk. Jadi kan ini tasnya bener-bener kayak habis aku gunakan kerja ya sehari sebelumnya. Dan ini jadi gini, sebenarnya prinsipnya kalau kalian mau bersihin produk itu, kalian cukup kayak bersihkan produk yang memang kena kontak langsung dengan brush atau dengan puff spons ya, spons dan bedak gitu. Jadi kalau misalnya untuk steril memang fokusnya biasanya kita ke compact powder, ke isinya loose powder, ke eyeshadow powder gitu ya. Terus kalau misalnya memang udah bisa di steril aja sebenarnya udah cukup sih ya. Tapi ini udah aku lakukan dari bahkan sejak sebelum corona ya. Jadi aku itu suka meluangkan waktu, let's say kayak sebulan sekali gitu ya, untuk deep cleansing produk-produk aku. Jadi tidak cuma di steril aja, tapi dibersihkan. Apalagi kalau misalnya banyak bagian case luarnya yang kotor gitu ya. Jadi aku kayak lap pakai tisu basah untuk semua noda-noda, kayak noda foundation, noda bedak, noda lem, I would say kayak semua produk yang nempel, bisa bekas sidik jari gitu ya. Kita kan kalau habis pakai skin preparation yang lengket pegang-pegang bedak gitu, tangannya suka kotor kan. Jadi kayak ada bercak-bercak yang ya tidak enak dilihat lah ya. Jadi aku bersihkan sisi luarnya pakai tisu basah, terus aku keringkan pakai tisu kering atau pakai handuk nih ya, seperti contoh yang aku tunjukkan sekarang kayak foundation yang kotor-kotor. Jadi tidak hanya steril aja tapi kelihatan bersih gitu. Jadi kalau misalnya ada krim blush on juga yang di potnya kayak belepotan kemana-mana, aku bersihkan. 2 tahap ya, yang penting jadi pakai tisu basah dulu untuk kayak menghilangkan atau mengangkat kotorannya. Terus kayak yang keringnya dilap kering biasa aja. Karena kan biasanya tisu basah suka meninggalkan kayak bekas bercak-bercak basah gitu ya. Jadi aku kadang-kadang kayak 2 step gitu ya. Untuk lipstick juga sama, aku nggak steril bagian dalamnya karena memang kalau lipstick itu aku nggak pernah kontak langsung ke mulut atau bibir orang. Jadi biasanya memang isinya aku keluarkan dulu di mixing palette gitu ya, supaya tidak ada kontaminasi silang. Jadi untuk liquid lipstick aku cukup bersihkan bagian luarnya saja. Nah terus setelah itu kita kayak steril bagian dalamnya nih. Jadi kalau kalian lihat tadi aku udah masukin ke UV sterilizer ya beberapa. Terus ini aku mulai membersihkan bagian tasnya. Again aku nggak selalu lakukan ini, tapi ini kayak deep cleansingnya versi mua kit aku gitu ya. Jadi aku kadang-kadang suka juga kayak ngelihat kalau makeup artist kit tuh kalau kadang-kadang kotor gitu ya. Entah kenapa aku kayak ngerasa kalau kerja tuh jadi nggak nyaman aja ya. Tapi
Mungkin ini preferensi aku ya. Jadi kayak aku bersihkan bagian tasnya kalau misalnya ada kayak bekas-bekas bedak atau eyeshadow yang nempel dengan tisu basah, terus kayak dilap kering gitu ya. Terus kayak mixing palette juga dibersihkan lagi sampai yakin gak ada bekas-bekas sidik jari yang masih kelihatan gitu ya. Bekas-bekas tisu basah juga dilap kering lagi. Pokoknya jadi kayak diangkat tuh semua kotoran dan semua noda sedapatnya. Terus kayak kalau tasnya sudah bersih, kita baru mulai stuck lagi berdasarkan tempatnya masing-masing gitu ya. Nanti aku juga akan lakukan tournya di bagian belakang. Terus ini kurang lebih caranya aku membersihkan muakitnya aku. Nah terus setelah produknya sudah masuk semua, sekarang kita susun brushnya berdasarkan kayak jumlah orangnya juga. Jadi aku juga selalu kira-kira nih, aku butuh untuk satu klien tuh biasanya pakai brush apa aja. Kalau misalnya kliennya 2, jadi tinggal dibawa 2 set. Biasanya aku nggak terlalu boros pakai brush sih ya. Jadi nanti aku akan tunjukkan juga apa yang akan aku bawa. Nah terus di sini aku masuk ke bagian bulu matanya. Aku tinggal refill aja style yang kemarin ini aku sempat pakai. Terus kayak aku takutnya akan butuh lagi. Dan sudah selesai. Oke, jadi aku akan susun berdasarkan gimana kalau misalnya aku suka kerja ya. Biasanya kita akan keluarin folding mirrornya dulu. Yang agak ribet dari folding mirror adalah kalau misalnya klien yang nggak punya meja yang standar atau setara kedudukannya dengan posisi duduknya dia, ya udah ya aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena memang kalau mirror itu tidak seperti koper. Kalau koper ibaratnya kayak ada bangku standar kecil pun dia masih bisa berdiri gitu kan. Cuma kalau si mirror ini karena dasarnya dia juga agak gede, otomatis kalian membutuhkan meja ya. Dari sepaket dengan si lamp box dan cerminnya ya. Jadi karena ini cukup tebal, aku bisa naruh stop kontak di sini. Berhubung ini lampunya ada 2 box ya, jadi aku perlu 2 colokan. Dan kadang-kadang mungkin kalau misalnya di tempat lain itu jaraknya agak jauh sehingga si kabelnya nggak nyampe, jadi aku bawa colokan tambahan. Lalu di sini ini semacam kayak hacks mungkin ya. Jadi kalau kalian beli bohlam yang langsung kayak satu set, ini sebenarnya satu setnya itu isinya 5 ya. Dia masih ada plastik segelnya gitu. Terus aku tambahkan 3 karena aku perlu 8 bohlam biasanya kalau kerja. Baru kayak setelah aku sholatipin bareng. Jadi aku kalau naruh bohlam sekarang cukup di tempat ini aja ya. Jadi sama box-boxnya aku bawa daripada dia pecah. Dan sebenarnya si 3 watt ini aku ngerasa kayak dia itu sebenarnya terlalu terang. Jadi depends on ruangannya ya. Kalau misalnya ruangannya kadang-kadang juga tidak membutuhkan cahaya yang terlalu terang, aku cuma pakai 2 box untuk 1 lamp box ya. Aku akan contohin juga nih. Lampu seperti ini tuh sudah cukup ya. Jadi sekarang aku akan coba contohin kalau semuanya dinyalain bohlamnya. Kalau ruangan kamar itu seterang studio aku, kayak studio aku kan sekarang masih ada cahaya matahari, terus ada lampu yang dari meja rias aku. 4 bohlam kiri kanan itu memang nggak akan jadi silau. Tapi kalau misalnya ruangan kamar kliennya itu gelap ya, redup, kadang-kadang 4 bohlam seperti ini jadinya terlalu silau ya, jadinya kayak sakit mata kliennya. Jadi memang tergantung situasi rumahnya ya. Oke, sekarang kita akan ngomongin detail tentang isi produknya. So basically nggak ada yang terlalu berubah drastis ya dari cara aku nyusun brushnya. Jadi memang tipsnya untuk bisa membawa semua produk kosmetik dalam satu tas aja memang cuma satu ya, kalian harus bawa produk secukupnya. Jadi biasanya ini yang kalian akan lihat nih kalau misalnya aku baru buka, ini biasanya spons nggak di sini, ada di tas. Oke, aku contohin aja deh sesuai bagaimana aku kalau mau packing.
Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Over here aku akan mulai dari brushnya dulu ya. Jadi kalau untuk satu klien biasanya aku hanya memerlukan satu foundation brush yang akan aku gunakan juga sebagai brush untuk mengaplikasikan krim contour dan krim blush on. Lalu aku biasanya hanya butuh satu powder brush ya untuk nge-contour, untuk nge-blush on, untuk ngasih highlighter powder. Jadi memang kalau misalnya kayak kliennya mungkin kayak langsung borongan 3 orang, aku akan berusaha seminimalisir menggunakan brush ya, karena aku pasti akan bawa 3 set brush untuk 3 different klien. Tapi kalau misalnya untuk kayak satu orang aja, aku mungkin agak bawa beberapa spare brush tambahan ya gitu ya. Terus masuk ke detailing brushnya yang di bagian sini nih yang kayak kecil-kecil. Ini memang brush yang aku suka buka PO-nya ya di Instagram. Anyway, kalau misalnya untuk kayak satu klien, biasanya kalian hanya membutuhkan satu shader brush untuk mengaplikasikan kontur hidung, untuk mengaplikasikan warna eyeshadow. Terus kalian akan membutuhkan satu blending brush yang besar untuk kayak nge-blend. Lalu abis itu kalian hanya perlu brush yang kecil-kecil ya, kayak pencil brushnya ya. Sama ada concealer brush untuk alis dan angled brush untuk kayak entah itu eyebrow powder atau eyeliner gel. Terus di sini kayak sama lah ya, detail tambahan aja yang sebenarnya kalau nggak dibawa pun ini nggak apa-apa. Jadi yang pentingnya esensialnya hanya satu brush, 2 brush, beberapa eyeshadow brush, and you are done. Paling tambahannya adalah si brush untuk kayak alis ya, untuk kalau misalnya kita kayak ngecukur. Ini aku biasa suka kayak ngenyisir ini pakai antara spoolie dan ini. Terus di sini aku punya lem bulu mata, nggak ada yang berubah. Ini yang aku biasanya bilang ya, aku nggak suka kalau lem expert ini tuh lemnya turun sampai ke permukaan ini karena dia suka ngegumpal. Jadi makanya aku kalau misalnya naruh tas itu sebisa mungkin posisinya lemnya harus berdiri ya. Jadi ketika ditutup harus kayak di mobil atau enggak pas aku tenteng posisinya berdiri seperti itu. Jadi si lemnya tidak posisinya tiduran ya. Oke, terus di sini ada pensilan kayak pensil alis ya. Aku punya beberapa shade, ada eyebrow mascara, ada gunting ya, gunting kalau misalnya mau ngegunting bulu mata atau ngegunting something yang kayak memang harus digunting. Eyeliner liquid dan eyeliner pensil aku cuma bawa satu tuh ya, jadi kayak yang penting eyeliner kan, ya udah gitu. Pinsetnya ada 2, satu buat bulu mata bawah biasanya yang kotak, dan satu yang buat bulu mata atas. Dan di sebelah sini ada mixing palette-nya, dan paling kalau misalnya aku mau bawa eyeshadow yang gede, misalnya contoh kayak si paletnya Jaclyn Hill ini ya, ntar aku tinggal kayak selipin di bagian ini aja ya, karena dia kayak pipih dan tipis gitu. Ntar aku nggak bisa masukin sekarang, jadi kayak contoh aja ya, contoh aja ya, masuk dua-duanya. Cuma memang sekarang aku jarang banget pakai si eyeshadow palette-nya Jaclyn Hill ini karena dia gede ya. Mungkin kalau untuk ngajar aku masih suka pakai dia, cuman kalau untuk kerja aku udah jarang bawa karena dia gede. Karena aku sudah suka banget dengan si eyeshadow yang ini, LA Girl. Ntar aku akan ke situ, bentar. Oke, kembali ke tasnya. Memang ini agak sedikit padat ya. Jadi di sini biasanya kita akan mulai dari skin preparation dulu. Di slot ini aku punya kayak sanitizer, sabun cuci tangan, sama sekalian buat kayak pas nyuci spons ya. Jadi pas ngebasahin spons, aku sekalian kayak cuci lagi dengan sabun. Terus di sini ada kapas untuk kayak ngebersihin wajah, dan di sini ada kayak lip applicator gitu ya. Itu yang kayak sanitary kitnya. Terus di sini ada cotton bud, karena dia fitsnya di sini. Oke, jadi di sini kita punya micellar water untuk membersihin wajah klien. Terus biasanya setelah micellar water yang ada oilnya, kalau misalnya dia kayak kotor gitu ya, aku bersihkan dengan toner lagi. Ini toner yang aku bilang, aku sempat mention di video yang kulit perawatan. Aku bawa toner dari mereknya By Face ya, untuk kayak nge-neutralisir sisa-sisa minyak yang kelebihan. Jadi kalau misalnya habis bersihin pakai micellar water, sisa minyak micellar water diangkat pakai toner ini. Atau basically gunakan toner yang ditujukan untuk oily skin ya, karena dia biasanya toner untuk oily skin itu bisa ngebantu untuk kayak mengangkat sisa minyak dan membuat kulit itu jadi kayak lebih kering. Lalu untuk skin preparation, karena basically aku udah tahu ya biasanya aku akan pakai apa, aku bawanya minimalisir banget sih ya. Jadi aku punya face mist ya, ini toner mist atau kayak face mist atau priming water aku bawa di sini. Terus aku masuk ke essence ya, sesuatu yang bentuknya kayak essence yang cair. Ini sama-sama dari Pyunkang Yul. Terus aku punya Frudia. Jadi biasanya kan abis dari face mist, essence,
aku masuk ke serumnya. Aku standby 2 produk aja, satu yang kayak lebih gel base ya, yang Cifrudia Blueberry, dan satu lagi yang oil base, just in case aku pengen bikin complexionnya kayak lebih richian mungkin, tapi jarang banget aku gunakan juga. Lalu di sini kita masuk ke foundation liquid. Jadi kayak dimanapun tempat yang fit in gitu ya, aku kayak masukin aja. Untuk foundation ya, atau untuk kayak produk apapun itu, yang penting sebenarnya yang harus ada di kit aku itu harus bisa mewakili semua warna klien aku, karena kan aku nggak tahu ya kliennya nanti warnanya kayak apa aja. Jadi yang udah pasti ada adalah satu foundation untuk menerangkan, untuk adjust, dan satu foundation untuk menggelapkan atau digunakan juga sebagai krim contour ya. Oke, setelah itu ada foundation pengentalnya. Pengentalnya biasanya aku pakai dari L'Oreal yang Pro Matte. Lalu ada encer. Sebenarnya si pengencer ini juga jarang aku pakai, sini si Makeover Weightless ya. Sama si Maybelline Superstay juga kadang-kadang aku jadikan sebagai pengencer. Tapi sebenarnya pas aku udah punya Dear Me Beauty ini, aku pakai Dear Me sebagai pengencernya ya. Aku punya 2 shade, satu yang agak lebih terang dan satu agak yang lebih gelap. Jadi basically ini saling-saling ngelengkapin aja untuk kayak nge-adjust atau ngecampurin gitu ya. Terus di sini ada cream blush on, ntar aku akan kayak sampaikan juga. Jadi sejujurnya aku udah jarang yang ngeluarin produk ke meja. Oke, jadi kayak disusun aja sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya kayak nggak disusun juga nggak apa-apa sih, nggak usah dibongkarin semua gitu ya. Terus di sini ada cream foundation. Cream foundationnya aku cuma pakai dari Wardah kalau untuk mixingan ya. Aku bawa antara shade nomor 3 dan shade nomor 2. Mau light fill, mau extra cover sama aja ya. Ini aku juga pakai yang light fill, gak masalah. Jadi nomor 2 untuk yang terang, nomor 3 untuk kalau misalnya aku ketemu klien yang kulitnya gelap. Terus ini foundation cream dari AOBO yang aku suka pakai karena dia teksturnya lebih kayak creamy justru ya, dan ini lebih enak dipakai untuk concealer alis. Terus di sini ada kayak beberapa shade concealer yang agak kayak setengah kuning atau setengah orange gitu ya, karena aku suka bilang kan aku suka pakai concealer biasanya kalau untuk netralisir under eye itu yang warnanya seperti ini. Maybelline, Wardah, pokoknya yang penting warnanya pas. Terus di sini ada loose powder. Loose powder juga sama ya, biasanya urutannya seperti ini sih. Bentar. Oke, aku punya loose powder yang transparan, yang warna putih, just in case aku ketemu klien yang ternyata kulitnya terang banget. Lalu aku punya loose powder yang warnanya kuning terang, ini dari Ultima yang nomor 21. Aku punya kuning gelap, ini dari Makeover yang vanilla nomor 7. Aku punya sawo matang yang tidak terlalu gelap, ini dari Mineral Botanica yang nomornya ini shade yang beige. Sama ini kalau misalnya untuk sawo matang banget, aku punya yang dari Rivera ya, powder loose foundation yang nomor 3 Sand Beige. Jadi brandnya bervariasi, yang penting shade-nya itu saling melengkapi ya kalau aku. Terus abis dari itu ini ada compact powder. Aku nggak akan buka shade-nya karena udah di steril ya. Ini dari Purbasari. Ini Purbasari. Aku biasanya bawa yang honey beige, bawa yang caramel, sama bawa yang cream. Ya. Sama biasanya bedak yang warnanya lebih putih dibandingkan si 3 ini. Jadi kalau misalnya ada klien yang terang atau yang putih gitu ya, aku punya bedaknya juga. Lalu di sini ada 2 bedak yang warnanya agak lebih kayak tan. Jadi ini bisa untuk kayak ngebantu misalnya aku salah shade foundation, aku gunakan setting powdernya dari ini supaya kayak lebih gelap sedikit ya. Tapi nggak semua klien. Kalau misalnya memang kliennya undertone-nya oranye aja. Lalu abis itu ada blush on. Blush onnya juga aku nggak bawa banyak ya. Satu yang warnanya peach aja, ini Caribbean Sunset. Satu yang warnanya agak lebih oranye pekat, ini yang dari Sephora. Dan satu yang lebih ke arah pink mauve, just in case aku mau bikin cool tone, ini dari Wet n Wild. Terus ada highlighter. Highlighternya aku bawa yang BK. Ini satunya Champagne Pop dan satunya Opal. Jadi yang satu memang Opal untuk orang-orang yang skin tone-nya lebih terang, yang lebih putih. Kalau si Champagne Pop untuk orang-orang yang skin tone-nya lebih ke arah kayak kuning atau tan atau kayak sawo matang gitu ya. Terus abis itu di sini ada eyebrow powder dari Emina dan dari La Tulip. Aku bawa 2 karena pertama eyebrow powdernya Emina itu tidak terlalu gelap, tapi kalau misalnya La Tulip itu justru terlalu gelap. Jadi kayak ini saling melengkapi ya, tergantung kliennya. Makanya warna kulitnya atau warna rambutnya itu seperti apa. Di sini juga ada contour powder banget. Aku bawa ini specifically karena si shade yang gelapnya nih, ini pekat banget, tua banget. Sehingga kalau misalnya aku ketemu klien yang sawo matang, aku bisa ngekontur wajahnya. Sometimes kalau aku bawa kontur yang terlalu lembut,
Buat orang-orang yang sawo matang justru malah kayak nggak masuk shade contournya ya, karena jadi kayak terlalu muda. Terus di sini ada eyeliner gel Vocalour yang aku kadang-kadang bawa untuk jaga-jaga aja ya, just in case aku perlu kayak ngisi bawah bulu mata. Terus ini tadi sebagaimana yang kalian bisa lihat, ini ada cotton budnya yang eco-friendly dari Hara Makeup Store ya. Jadi dia warna hitam dan dari bambu gitu kalau nggak salah. Terus di sini eyeshadow palette aku yang aku sering pakai sekarang itu cuma dari LA Girl aja. Ini yang Keep It Playful ya. Shade-nya yang Play Matte sama yang Downplay. Aku cuma bawa dua karena memang aku baru punya dua ya. Aku kepikiran pengen beli yang orange-nya juga, meskipun eyeshadow orange aku banyak, tapi karena memang ini game changing banget tekstur eyeshadow-nya. Jadi kurang lebih kurang lebih sesimpel itu dan sesingkat itu ya caranya aku nge-packing. Jadi baru masuk nih, kita bersihin wajah kliennya, kapasnya di situ, terus aku kayak bersihin tangan, ada tisu basah dan tisu kering di balik situ. Ntar aku akan tunjukin juga skin preparation yang dari yang ringan-ringan dulu. Baru kita mixing foundation, mixing palette ada di dalam sana, cream foundation, foundation kental dan foundation cair. Aplikasiin ke wajah kliennya. Sponsnya juga udah ada di sana di balik yang satu lagi. Setelah dari urutan foundation, aku masuk ke cream contour. Cream contour aku nggak pernah berubah, selalu pakai Vocalour yang nomornya 20 ini. Setelah cream contour, kita masuk ke cream blush. Cream blushnya juga kadang-kadang aku menggunakan dari lipstick. Oh ya, lipsticknya belum aku kasih lihat. Lipstick ya, atau yang aku suka pakai antara dari O2O yang cair atau dari Matte by Runa nih yang creamnya. Oke, aku nggak akan buka karena udah disteril juga. Setelah cream contour, cream blush on, masuk ke loose powder. Puff bedaknya juga sudah ada di balik sana ya. Loose powder, abis loose powder sudah kering, masuk ke setting powder gitu ya. Setelah setting powder, powder contour yang ini atau enggak yang si LA Girl barusan, powder blush. Setelah powder blush, powder highlight, masuk ke alis. Kita nge-frame pakai pensil alis. Setelah di frame diisi sedikit, masuk ke eyebrow powder, ada di sini juga. Kalau aku pengen pakai maskara alis, tinggal ditambah maskara alis atau ditambah lem bulu mata ya, sesuai yang aku suka kayak kasih lihat di Instagram. Setelah itu masuk ke eyeshadow, ngeblendnya juga aku udah nggak pernah pakai base sejujurnya sejak pakai si LA Girl ini, dan dia kecil, fit in perfectly. Aku suka banget dengan dia sih. Terus setelah dikasih setelah dikasih eyeshadow, kita masuk ke jahit mata. Pinsetnya di sini, lemnya di sini, bulu mata ntar aku akan kasih lihat juga di belakang. Ini kalau misalnya aku butuh kayak curl lashes. Terus ini ada Scott yang sekarang aku pakai cuma yang dari Hara aja nih, yang size-nya small long ya. Kadang-kadang aku bawa yang M juga. Jadi kalau misalnya kalian punya yang dari Hara ini, kalian nggak perlu bawa tiga-tiganya ya. Jadi satu ini bisa dipindahin ke kotak yang satunya. Jadi kayak kalau aku mau bawa yang M, aku tinggal ambil selembar yang M, masukin ke kotak ini. Jadi kayak nggak makan tempat juga. Terus itu selesainya pakai lipstick. Lipsticknya juga shade range yang aku bawa biasanya yang penting itu ada kayak nude orange ya, atau nggak nude coklat. Terus biasanya yang penting itu ada merah, karena biasanya merah itu bisa untuk kayak nge-adjust, untuk nyampurin supaya lebih gelap sedikit. Atau kalau ibu-ibu yang pengen merah cabai gitu ya. Terus biasanya ada lip balm dari Well, satu untuk yang bibirnya kering banget, dan tint lip balm dari I Mimi kalau misalnya kliennya bibirnya pucat tapi nggak kering pecah-pecah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk settingan yang di sebelah sini. Kita akan coba rapihkan dulu ya supaya aku bisa masuk ke yang berikutnya. Oke, masuk di slot yang satunya ya, yang lebih tipis. Biasanya di sini aku hanya menyimpan sponge ya. Again, aku selalu bawa sesuai jumlah klien atau kadang-kadang di spare aja. Kalau klien ini cuma satu, aku bawa 2 sponge sama 2 puff. Tisu basah biasanya aku pakai untuk kayak ngebersihin abis skin preparation ya, supaya tangan gak lengket. Terus tisu kering, entah itu kayak buat abis nge-spray mixing palette dengan alkohol atau kayak ngalasin. Aku selalu ngalasin mixing palette aku di tempat meja atau enggak
manapun itu ya, supaya nggak belepotan. Terus di sini ada bulu mata yang sebenarnya juga ini bisa aja sih kalau kalian mau lebih ringkas, kalian tinggal keluarin dari boxnya ya. Jadi kayak mereka cuma kayak case beningnya aja. Untuk bulu mata sejujurnya ini kayak ya berdasarkan stok aja sih ya. Aku kira-kira aja stok di tas aku yang habis apa, terus aku kayak isi berdasarkan apa yang aku habis pakai. Kalau misalnya untuk klien yang party, aku biasa pakai dari Mercredi. Kayak ini 320 cocok banget buat anak muda atau enggak justru orang tua yang nggak bisa pakai bulu mata panjang. Biasanya kalau orang tua tuh selalu kayak ngeluh karena bulu matanya nusuk ya. Aku kalau pakai Mercredi mereka langsung kayak cocok dan mereka kayak nggak komplain. Artisan biasanya aku pakai kalau misalnya ada klien engagement, ada klien wedding, ada klien photoshoot atau prewedding gitu ya. Yang aku lebih suka pakai biasanya dari, kalau yang ini banget ya, yang pengen bulu mata kayak lebih wow gitu, aku pakai Perfect Fit 1624 dan 5176. Tapi kalau misalnya kayak jahit mata simple-simple, mungkin untuk kayak Sweet 17 aku masih pakai 1641 ya, ditambah 1720 mungkin. Terus kayak sisanya paling kalau dari Mercredi ada juga bulu mata bawah yang selalu aku pakai. Where is it? Nah kalau bulu mata bawah aku pakainya Mercredi yang 412 aja, karena ini yang lebih cepat ya, tidak perlu dipotong, tidak perlu dirakit. Potongannya juga udah bagus, depannya pendek, belakangnya panjang, jadi ini ideal banget untuk bulu mata bawah. Nah jadi ini bulu mata sudah aku rapikan kembali, tutup. Oke, jadi kurang lebih seperti ini susunan kerja aku kalau bawa barang. So, yeah, aku udah gak punya penjelasan lain yang bisa aku sampaikan lagi. I hope you guys enjoy today's video. If you do, please make sure to give this video a thumbs up. That will be so much appreciated. And I'll see you guys in the next one. Bye guys!